Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Video Bensena bagian kedua ini membahas tentang sifat-sifat bensena dan pembuatan bensena. Sifat bensena dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisis dan sifat kimia, atau yang kita kenal sebagai reaksi kimia. Pada suhu ruangan, bensena merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap, dan baunya khas. Bensena mempunyai titik leleh 6 derajat Celcius dan titik didihnya 80 derajat Celcius atau 378 Kelvin. Dan turunannya mempunyai titik didih berkisar antara 378 Kelvin hingga 548 Kelvin. Bensena mempunyai titik didih yang cukup rendah, sehingga seperti saya katakan tadi bahwa bensena mudah menguap atau kita katakan volatil. Meskipun begitu, titik didih dan titik leleh dari bensena ini lebih tinggi dibandingkan dengan heksana. Heksana mempunyai titik didih minus 95 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh struktur dari bensena yang simetris dan planar, menyebabkan susunannya sebagai kristal lebih rapat. Sifat lain dari bensena adalah beracun dan bersifat karsinogenik. Seperti halnya senyawa hidrokarbon yang lain, bensena juga bersifat nonpolar. Sehingga bensena merupakan pelarut senyawa nonpolar. Bensena tidak larut di dalam air atau pelarut polar lainnya, tetapi larut dalam pelarut organik seperti dietil ether, karbon tetraklorida, dan heksana. Sekarang kita mempelajari sifat kimia dari bensena. Bensena cenderung tidak reaktif, namun mudah terbakar. Jika terbakar secara sempurna, bensena menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sifat kimia yang lain, bensena lebih mudah mengalami reaksi substitusi jika dibandingkan dengan reaksi adisi. Bensena akan mengalami reaksi adisi jika ditambahkan dengan katalis nikel atau Ni, Pt, Rh, atau Ru. Guys, sekarang kita akan pelajari reaksi pada bensena dan turunannya. Reaksi ini kita bagi menjadi dua. Ada substitusi pertama, ini berlaku untuk bensena, dan substitusi kedua, ini untuk senyawa turunan dari bensena. Reaksi substitusi pertama. 1. Kita akan belajar reaksi nitrasi dari bensena. Pada reaksi nitrasi ini, kita akan memasukkan gugus NO2 pada bensena. Hal ini dilakukan dengan mereaksikan bensena
ditambah asam nitrat pekat menggunakan katalis asam sulfat. Hasil dari reaksi ini adalah nitrobenzena. Dan sebagai hasil samping adalah H2O. Reaksi nitrasi benzena berlangsung pada suhu 50 derajat Celcius. 2. Reaksi sulfonasi. Pada reaksi ini, benzena bereaksi dengan asam sulfat pekat membentuk asam benzena sulfonat. Reaksi ini tidak memerlukan katalis karena benzena dipanaskan. Jadi suhunya meningkat. Akibatnya, laju reaksi pun juga meningkat. Reaksi ketiga, halogenasi. Benzena bereaksi dengan halogen seperti klorin atau bromin. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan katalis besi 3 halida dan membentuk senyawa halobenzena. Sebagai contoh, reaksi pertama, benzena bereaksi dengan klorin, katalisatornya FeCl3 akan membentuk klorobenzena dan hasil sampingnya HCl. Contoh kedua, benzena ditambah dengan bromin dengan katalis FeBr3 terjadilah bromobenzena dan HBr. 4. Reaksi alkilasi dan asilasi. Untuk reaksi alkilasi, kita memasukkan gugus alkil atau yang biasa disingkat dengan R ke dalam benzena. Sebagai contoh alkil adalah metil, etil, propil, dan sebagainya. Reaksi ini akan berlangsung dengan bantuan katalis aluminium klorida. Hasil yang terbentuk adalah alkil benzena. Sebagai contoh, benzena ditambah dengan CH3Cl, katalisnya AlCl3, membentuk metil benzena atau yang kita sebut sebagai toluene dan HCl. Reaksi asilasi. Benzena bereaksi dengan asil halida atau RCOX dan dibantu dengan katalis besi 3 halida atau aluminium halida. Pada reaksi ini, kita akan memasukkan gugus RCO agar berikatan dengan benzena. Sebagai contoh, benzena ditambah dengan CH3COCl dengan katalisator AlCl3, maka terjadilah metil fenil keton atau yang kita sebut sebagai asetofenon, dan hasil sampingnya adalah HCl. Reaksi substitusi kedua untuk senyawa turunan dari benzena. Reaksi ini mirip dengan reaksi substitusi pertama, tetapi tidak sesimpel yang tadi sudah kita jelaskan. Hal ini karena adanya gugus pengganti yang sudah ada pada senyawa benzena. Dan gugus pengganti itu akan mempengaruhi letak substituen kedua yang akan masuk pada benzena. Substituen pertama akan mengarahkan posisi substituen kedua.
Di sini saya tampilkan ada substituen yang mengarahkan pada posisi ortopara. Ya, kalian bisa lihat pada tabel sebelah kiri. Sebagai contoh, di situ ada NH2, NR2, NHR, ataupun OH, OR, NHCOR, dan lain-lain. Kemudian pada bagian kanan, kalian dapat melihat kumpulan substituen yang akan mengarahkan pada posisi meta bagi substituen yang kedua. Misalnya COR, COOR, SO3H, CHO, COOH, CN, NO2, dan NR3. Dari mana kita dapat menentukan bahwa suatu substituen itu akan mengarahkan pada posisi ortopara ataukah meta? Saya akan ambil contoh fakta bahwa bromobenzena jika ditambah dengan Br2 dengan katalis FeBr3 akan menghasilkan 40% ortodibromobenzena, 3% metadibromobenzena, dan 57% paradibromobenzena. Dengan demikian, kita dapat mengatakan yang dominan akan dihasilkan senyawa pada posisi orto dan para. Dengan demikian, bromida atau kita boleh katakan sebagai halida R itu akan mengarahkan substituen kedua pada posisi orto dan para. Nah, dengan demikian persamaan reaksinya dapat kita tuliskan seperti yang ditampilkan. Kita tidak perlu lagi menuliskan untuk yang posisi meta. Saya tampilkan lagi fakta yang lain. Bromobenzena dinitrasi, ya, ditambahkan dengan HNO3. Ternyata dihasilkan 36% ortobromonitrobenzena, 62% parabromonitrobenzena, dan 2% metabromonitrobenzena. Maka dapat kita katakan hasil yang dominan adalah posisi orto dan para. Sedangkan untuk meta dapat kita abaikan, tidak dituliskan pada persamaan reaksinya. Contoh soalnya, reaksi nitrasi klorobenzena. Kita tuliskan klorobenzena. Kemudian kita lihat, kloro itu termasuk substituen yang akan mengarahkan pada posisi ortopara, sehingga setelah ditambahkan dengan HNO3 dan katalis H2SO4 akan menghasilkan ortokloronitrobenzena dan parakloronitrobenzena. Contoh kedua, reaksi klorinasi nitrobenzena. Gugus nitro merupakan pengarah meta. Ya, kita tuliskan reaksinya, nitrobenzena ditambah dengan Cl2
dan katalisator FeCl3. Sehingga gugus Cl akan masuk pada posisi nomor 3 atau yang kita sebut dengan meta. Hasil reaksinya adalah metakloronitrobenzena dan HCl. Contoh ketiga, reaksi brominasi fenol. Fenol mengandung gugus OH. Kita lihat, OH merupakan substituen pengarah ortopara. Kalian dapat melihat hasilnya, yaitu 2,4,6 tribromofenol. Contoh keempat, reaksi brominasi anilin. Anilin mempunyai gugus NH2. Dan NH2 kita tahu sebagai pengarah orto dan para. Pada reaksi ini digunakan katalisator air, sehingga dihasilkan 2,4,6 tribromoanilin, dan sebagai hasil samping adalah HBr. Sekarang kita akan belajar reaksi lain dari turunan benzena. Reaksi ini saya berikan karena saya anggap penting, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ya, sekarang kita pelajari reaksi reduksi dari nitrobenzena. Di sini nitrobenzena akan direduksi oleh gas hidrogen menghasilkan anilin dan air. Reaksi berikutnya adalah reaksi oksidasi. Kita ambil untuk reaksi oksidasi toluen. Toluen mempunyai gugus CH3. Dalam hal ini, toluen dioksidasi dengan oksigen menggunakan katalis Fe2O3, sehingga gugus CH3 dioksidasi menjadi benzaldehid. Berikutnya masih saya tampilkan reaksi oksidasi toluen, tetapi kali ini menggunakan reagen KMNO4 dalam suasana asam dan dipanaskan. Ternyata CH3 akan dioksidasi oleh KMNO4 menjadi gugus karboksilat COOH, sehingga oksidasi toluen menggunakan KMNO4 akan dihasilkan asam benzoat. Setelah kita belajar sifat-sifat kimia dari benzena, kita akan belajar tentang pembuatan benzena. Ada beberapa cara pembuatan benzena, namun di sini akan saya berikan 2 cara untuk menghasilkan benzena. Pertama, benzena dibuat dengan cara polimerisasi etuna atau gas asetilin. Di sini, gas asetilin dialirkan melalui kaca yang berpijar. Dengan demikian, akan terjadi reaksi 3C2H2 menjadi C6H6. Ya, kalian perhatikan akan terjadi pemutusan ikatan rangkap pada asetilin. Cara kedua, dengan pemanasan kalsium benzoat dan kalsium hidroksida. Pada reaksi ini akan dihasilkan benzena dengan kalsium karbonat.
Reaksinya dapat kalian lihat pada tayangan. Dengan demikian, kita sudah selesai untuk mempelajari bensena, mulai dari konsep, manfaat, sifat fisis, sifat kimia, dan pembuatannya. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.